Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah. Bapak yang saya hormati, yang kami cintai bersama, Bapak Kepala Sekolah SD Gedung 3, Bapak Haji Pujeni Aryani, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar, dan yang saya hormati Bapak Guru dan Ibu Guru SDN Gedung 3 yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur terhadap Ilahi Rabbi, Allah yang Maha Suci, yang telah memberikan karunia dan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara suatu pertemuan yang membahas tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Adapun susunan acara dalam acara sendiri adalah yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, dan yang terakhir adalah doa. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, pemaparan, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah Haji Pujeni Aryani, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar. Pada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh Dewan Guru SDN Gedung 3, dan juga alhamdulillah pada hari ini yang biasa kita memanjatkan puji atas perbuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat sehat dan juga nikmat suatu kebahagiaan bisa bertemu kembali di bulan Agustus, yaitu di mana di bulan Agustus ini kita bangsa Indonesia telah melaksanakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, dan alhamdulillah pada hari ini kita juga sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia. Dan bertepatan pada hari ini juga di jam 11 kita melaksanakan diseminasi tentang pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini adalah salah satu tugas dari saya sebagai calon guru penggerak dan juga sebagai kepala sekolah yang harus memberikan informasi dan juga menyebarkan pemahaman ini sekaligus nanti untuk diterapkan di sekolah kita di SDN Gedung 3. Mudah-mudahan dengan rasa kesemangatan dan kebersamaan Bapak-bapak, para ibu, khususnya SDN Gedung 3 bisa bekerja sama untuk menerapkan tentang budaya positif. Nah, di dalam budaya positif ini banyak hal yang perlu kita kaji. Di sini saya sebatas memberikan informasi tentang budaya positif yang harus kita ajarkan, kita laksanakan, kita terapkan di SDN Gedung 3, dan mudah-mudahan pada hari ini kita bisa melakukan kegiatan ini sampai tuntas. Baik para bapak, para ibu, dalam kaitan budaya positif, sebelum kita ke materi penyebaran atau penerapan budaya positif, ada baiknya kita coba
kira-kira ada kasus tindakan yang sekira-kira menurut para pakar itu, apakah hukuman, apakah restitusi? Mencatat 100 kali di dalam buku, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira termasuk hukuman apakah restitusi menurut ibu? Mencatat kita memberikan kepada anak yang terlambat. Catat di buku kalian 100 kali saya tidak akan terlambat lagi. Menurut ibu bapak, apakah hukuman, apakah itu sebagai terkurang? Itu adalah hukuman. Nah, di sini teknik tentang cara bagaimana yang harus kita lakukan. Jadi di sini intinya akan ke arah situ. Jadi jangan sampai kita ketika anak terlambat mencari solusinya bagaimana agar anak yang tadinya terlambat tidak tersakiti. Jadi di situ intinya. Nah, ini pembelajaran paradigma baru. Ini konsep inti budaya positif yang akan kita bahas di sini. Pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi, perilaku manusia, basis kontrol guru, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Nah, ini semua yang ada di budaya positif ini, baik perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Nah, nanti kita yang akan kita terapkan setelah kita adanya informasi ini, destinasi ini yang akan kita terapkan terlebih dahulu, yaitu dengan keyakinan kelas. Jadi karena keyakinan kelas ini akan mendukung ketertiban di dalam kelas. Intinya nanti setelah kita mempelajari ini, kita akan mulai belajar membuat suatu keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Jadi tidak kesalahan arahnya, kita akan melakukan tindakan yang akan menghasilkan suatu keyakinan kelas masing-masing. Di kelas 1 keyakinan di kelasnya apa, kelas 2 apa, itu nanti kita akan pelajari. Jadi agar di kelas kita masing-masing memiliki keyakinan kelas yang timbul dari hati nurani murid, sehingga ketika sudah tercatat menjadi suatu keyakinan kelas, murid akan mematuhi keyakinan kelas tersebut tanpa paksaan. Nah, di situ adalah inti-inti yang akan kita pelajari di hari ini. Nah, ini pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah profil pelajar Pancasila: kreatif, bernalar kritis, mandiri,
gotong royong, berkegiatan global, dan beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini yang harus kita tekankan di dalam setiap pembelajaran yang kita laksanakan setiap hari. Harus ada di dalam pembelajaran profil Raja Pancasila. Dimohon nanti ibu juga, bapak juga, guru-guru SD Kedung 3 mohon untuk di profil pelajar Pancasila ini harus ada di antara baik kreatifnya, benar kritis, mandiri, berkegiatan global, maupun royong, maupun beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu jadi yang kita harus terapkan di dalam kelas kita masing-masing. Setiap pembelajaran harus ada nilai profil pelajar Pancasila. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol ini adalah ilusi mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini hanya teori. Nah, di sini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama, sedangkan menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. 4. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. 5. Orang lain bisa mengontrol saya. 6. Saya bisa mengontrol orang lain. 7. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. 8. Model berpikir menang atau kalah. Sedangkan teori kontrolnya, realitas kita berbeda, membuat setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nomor 3, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. 4. Semua perilaku memiliki tujuan. 5. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. 6. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. 7. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. 8. Model berpikir menang-menang. Nah, baru ke disiplin positif. Nah, mungkin ketika bicara disiplin, mungkin kita sudah sering mendengar apa sih disiplin. Mungkin kita sudah tahu ya, disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, di situ disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, disiplin positif kadang-kadang kita masih belum ke arah disiplin, itu masih kurang. Jadi mudah-mudahan nanti kita mulai belajar dari sini tentang kedisiplinan agar mutu pendidikan di SD Kedung 3 semakin meningkat. Karena kalau kita lihat dari presentasi kedisiplinan mungkin di SD Kedung 3 ini sedikit ada penurunan dibanding dengan semester yang lalu. Dimohon
pada Bapak Ibu, mohon tentang kedisiplinan ini baik dari kita sendiri maupun kepada murid-murid kita. Karena disiplin tidak untuk disiplin di sini adalah tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Jadi di situ kita mendisiplinkan murid dengan tanpa adanya imbalan, ancaman, atau hukuman. Karena mereka tumbuh disiplin dari hatinya masing-masing. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intensif dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Tanpa paksaan, tanpa ancaman, mereka akan berperilaku yang baik menurut apa yang sudah digariskan melalui kebajikan universal. Dan disinilah mudah-mudahan murid-murid kita khususnya di SD ke-3 melalui dari diri kita sebagai seorang guru bisa menanamkan perilaku yang ujungnya akan ke arah profil pelajar Pancasila. Jadi ada sifat, gotong royong, dan yang lainnya. Itu adalah disiplin positif agar kita ke depan bisa melaksanakannya. Nah, ketiga, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama, maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Nah, profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikannya berupa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbinekaan, global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Sedangkan menurut Ibu pribadi, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Keterampilan itu dapat dipercaya, nurut hati, pendengar yang aktif, dan tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Itu nilai-nilai kebajikan yang akan kita tanamkan. Karena nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi ini yang akan kita tanamkan kepada murid-murid kita. Jadi Bapak nanti kita coba di semester ini akan kita laksanakan secara berkala. Kita tanamkan keyakinan dan juga tentang nilai-nilai positif agar anak-anak kita menuju anak-anak yang memang kita harapkan sesuai visi di SDN Gedung 3. Untuk selanjutnya yaitu nanti kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah merupakan unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara psikologis maupun psikologis. Hal ini tentu bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini adalah bertahan hidup, yaitu diantaranya kesehatan,
rumah dan makanan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada hukuman. Ada hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik maupun psikis. Itu yang namanya hukuman tadi. Nah, hukuman yang dinamakan hukuman yang tidak terencana, tiba-tiba. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan hukuman. Kalau konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Itu beda antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Itu antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau hukuman tidak terencana, tiba-tiba, murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi. Bersifat satu arah, hanya kita yang akan mengontrol, berupa hukuman fisik. Kalau konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, ujungnya tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Kalau restitusi, prosesnya menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Itu masih gambaran-gambarannya saja. Nah, motivasi perilaku manusia untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan menghargai dari orang lain, termasuk motivasi ekstrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini, itu adalah motivasi intrinsik. 5 posisi kontrol guru. Nah, yang sering kita lakukan di sini, guru sebagai seorang guru, kita kadang-kadang berada di mana? Tunggu, pemantau, pembuat merasa bersalah, teman, atau manajer. Nah, di sini tadi itu kalau penghukum, biasa yang sering kita temukan, biasanya kita itu lebih cenderung ke penghukum, ya kan, ke arah penghukum. Jadi ini posisi 5 posisi kontrol guru. Ada yang menjadi penghukum, ada yang menjadi pemantau, ada guru pembuat rasa bersalah, ada guru yang merasa menjadi teman murid, dan ada guru sebagai seorang manajer. Jadi kadang-kala kita sendiri posisi tersebut kadang-kadang lebih condong ke penghukum. Ya, karena tadi kita belum tahu mana sih yang namanya penghukum, mana pemantau, mana pembuat rasa bersalah, mana sebagai guru, sebagai teman, dan sebagai seorang manajer. Nah, di situ, jadi nanti kita akan kupas ini tentang posisi kontrol guru. Sementara dari guru duduk. Menyuruh anak lari mengelilingi lapangan
2 kali. Kira-kira hukuman apa konsekuensi itu? Lari, anak disuruh lari mengelilingi lapangan. Anak disuruh lari mengitari lapangan. Hukuman atau konsekuensi? Kalau pengen mikir olahraga, Anda terlambat. Ini bicara karena terlambat, anak itu terlambat, sehingga guru, wah, anak kalau terlambat, kamu harus mengitari lapangan. Hukumannya itu adalah hukuman. Kalau menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, kamu harus menggantikan kertas sama kamu. Nah, itu konsekuensi karena sudah nantinya tanggung jawab dan juga yang sudah disepakati di prosesnya. Iya. kalau restitusinya gimana? Nah, restitusi tadi, kalau restitusi di sini ada kaitan dengan nada bicaranya. Jadi nada bicaranya harus ada kalimat. Oh, kamu kenapa? Apa sih alasannya? Nah, kita tanya si anak tersebut, kita dampingi, kita bantu. Kenapa kamu melakukan ataupun kenapa kamu terlambat? Apa sih mungkin karena terlambat itu kamu memiliki alasan. Jadi itu ada restitusi kontrol, restitusi segitiga restitusi. Jadi di mana kita harus mencari pendekatannya, permasalahannya. Jadi ketika anak kita ajak bicara, nah di situ bukan mencari kesalahan, tapi kita mencari solusi. Jadi mungkin anak itu datang terlambat, mungkin ada alasannya, ataupun mungkin karena alasannya belum terlambat karena persiapan ataupun yang lain. Jadi mereka ada alasan. Itu kalau di restitusinya. Ada yang lain? Sambil kita ngobrol biasa aja, Bu. Aja tegak, ya. Kaitan untuk hukuman, kemudian konsekuensi, dan yang ketiga restitusi itu sepertinya kayak terarah ke BP ya sifatnya. Ya, bukan BK, jadi bimbingan konseling. Jadi ke bimbingan konselingnya. Jadi memang seharusnya di sekolah itu ada yang namanya guru BK. Jadi keterkaitan di situ harus ada guru BK. Tapi kita pun bisa mampu melakukan bimbingan tugas itu para siswa, karena kita seorang guru, kita harus mampu dan bisa membuat kenyamanan, intinya kenyamanan bagi siswa kita agar mereka setidaknya bersekolah di tempat kita, mereka merasa nyaman, tidak merasa ketakutan lagi. Jadi kalaupun nanti kita melakukan suatu tindakan, mohon nanti sesuaikan dengan alur yang memang kita tadi itu 5 posisi kontrol. Jadi kita harus benar-benar ke arah mana, apakah menghukum, ataukah memantau, ataukah manajer, ataukah menjadi seorang teman dari murid kita. Karena ketika kita menjadi teman kepada murid, itu akan beda. Jadi anak itu akan merasa nyaman ketika berdampingan dengan kita seorang guru. Jadi kita kadang-kadang
karena mungkin kita belum tahu, sehingga kadang-kadang anak ketika melihat kita, anak itu sudah ketakutan. Karena takut ketika terlambat mereka langsung apa ini. Jadi kan di sini kita akan coba 5 posisi kontrol restitusi dari tiap person. Silakan nanti simak videonya berikut. Iya. Menaruh kayak gitu. Iya. Posisi kontrol itu adalah satu posisi pemilu. Posisi posisi pemantau atau monitor, posisi manajer. Posisi tersebut paling tidak kasus kemarin yang melanggar waktu skor dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini jalan dari Kenapa saya harus beli kamar basket, Bu? Biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, dan menunjuk. Bisa berupa fisik maupun psikis. Dan hebat. Dampak yang terjadi pada ketika berada pada posisi pemimpin. Orang di depan bisa posisi cerita. Tadi mau Pak, Bu, Ibu harus coba
Maaf. Ya sudah, lain kali ya. Nah, jangan lupa. Bicara dengan ada teman, cenderung menunggu. Nah, kata-kata yang memandang dulu dirinya sendiri berangkat dan menghargai dan sampai mengingatkan ketika bola membuat pasang dia akan melakukan dirinya yang besar dan dia akan menimparkan negatif tersebut dalam dirinya. Wah, apa ini? Jadi posisi teman. Dari posisi. Bro. Nah, ada yang Iya, Bu. Habis ibu saya mau bawakan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kau akan kerja. Ya, Bu. Saya memang bangun bangun tadi. Jadi, yang saya kerja tetap gak kerja, Bu. Ya sudah sangat nanti lain kali dia lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bukan? Bisa, Bu. Ya sudah sana sekolah. Udah saya usah absentan. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, aku ada suara Media sendiri ada. menjaga suara murid akan merasa senang dan akan bertanggung identitas yang mencipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, ini masih hubungan eksternal. Maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absen sehingga murid bisa. Namun, hanya kepada orang tentu saja. Iya. Nah, Apa itu? Nah, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nah, Kita harus di sekolahnya penting, Bu. ya betul. Sekarang sudah jam 20. Nah, kita tahu konsekuensinya jam lama itu. Paham, Bu? Saya harus tinggal bos pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30. Jam bertambah segala apa? Ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang juga bahasa tubuh dan ekspresi wajah dan data dan ciri pola. masih ini mau video. Halo. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Nare. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7. Sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Nare? Maaf, Bu. Saya lupa tahu. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan?
orang yang dan orang itu Salah memperlakukan tersebut. itu saya menjadinya Yang memperbaiki masalah keterlambatan ini. bersedia bu. Bagaimana akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya tuh tidak punya saya. Baik, kalau di rumah ada orang yang kira-kira bisa menggunakan tidak? Ada bu, karena saya Ada selain selain saya ada saya. baik, jadi yang Setelah sekolah akan segera saya lakukan. baik, jadi ada sedang alam besok pagi dan mereka dari data revenue. Tidak ada. Baik, Karen. Terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu menjadi seorang baik. Baik bu, terima kasih. Posisi terjadi adalah posisi kontrol yang disarankan untuk pemimpin melanjutkan yang positif. Yaitu tujuan dan banyak Ibu dan Eva setelah melakukan dan semua posisi kontrolkan. Kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intensif ini? Ya, tentu posisi ini posisi ideal yang pada posisi yang mempersiapkan namun tujuan kita masih ingin kontrol dan peran kesehatan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus bersaing dan bahkan sebuah positif yang membedakan mari terus berlatih dan bersemangat selamat menerapkan salam dan bahagia hebat. Dari video tadi mungkin ibu bapak ada yang memikir ya, dari tadi video di sini semua terjelaskan ya, baik dari penghukum, pemantau, pembuat surat bersalah, teman dan manajer. Kira-kira yang bapak itu sering melakukan di posisi mana? Penghukum ya. Kalau kita belum ke arah teman atau manajer, jadi kita kebanyakan masih di posisi penghukum. Jadi nanti kita akan berlatih belajar untuk menjadi ke arah posisi manajer atau setidaknya posisi jadi seorang teman. Tadi itu sudah ditanyakan bagaimana nada kalimat yang menjadi pembeda antara penghukum, pemantau, pembuat atau bersalah, teman dan manajer. Jadi kepada Bapak Ibu guru SDN Kedung 3, kita akan mulai belajar mulai hari ini dan ke depan untuk menjadi guru yang dalam posisi sebagai manajer. Jadi tidak selalu menjadi penghukum,
Nah tadi itu efeknya, akibatnya apabila kita menjadi seorang guru, anak menjadi yang sudah diterangkan tadi ya. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan kita menjadi seorang guru yang dalam posisi seorang manajer. Ya, jadi kita akan berlatih lah. Kita mulai berlatih menerapkan posisi kontrol dulu. Maka anak yang kita ajar di kelas kita menjadi nyaman. Jadi memerdekakan murid. Intinya ke sana. Jadi Bapak, kita akan coba terapkan ini. Kita belajar pelan-pelan agar intinya mereka murid-murid kita ini menjadi manusia yang merdeka. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Tadi itu kasusnya siswa datang terlambat ke sekolah. Nah, kalau kita lihat kata-katanya di sini, sana kamu ambil sampah dulu sebelum masuk kelas. Ada kata-kata itu termasuk penghukum. Jadi ada kalimat nada menyuruh, memerintah, ya kan? Sana kamu ambil sampah dulu sebelum masuk kelas. Ini dalam kasus siswa datang terlambat pada sekolah. Ada kalimat menyuruh, itu termasuk hukum. Nah, beda dengan membuat rasa bersalah. Sudah berapa kali ibu bapak ingatkan agar tidak datang terlambat. Kamu sudah membuat bapak atau ibu kecewa. Itu termasuk membuat rasa bersalah. Nah, beda kalimatnya. Jadi kalimat yang kita lontarkan kepada anak, nah di situ ada kalimat menyuruh, berarti itu adalah hukum. Apapun kalimatnya. Kalau di sini kita contohkan, ambil sampah dulu sebelum masuk kelas, atau kamu keliling lapangan, ya kan? Atau membersihkan WC. Nah itu adalah hukum. Beda dengan membuat rasa bersalah. Kalau rasa bersalah itu kalimat yang datang dari hati kita seorang guru yang merasa kesal, ya kan? Sudah berapa kali ibu bapak ingatkan, berarti datangnya dari hati kita seorang guru yang merasa kesal dengan kelakuan murid kita, sehingga kalimat itu muncul dengan dilontarkan kepada anak. Itu sehingga anak menjadi merasa bersalah. Jadi sudah berapa kali ibu bapak ingatkan kamu tidak datang selama, kamu sudah membuat bapak kecewa. Berarti nanti anak itu merasa bersalah. Berarti saya ini membuat ibu atau guru kecewa, merasa bersalah. Nanti ditegur oleh kepala sekolah. Itu akan membuat rasa bersalah kepada anaknya. Jadi bukan kepada kitanya. Nah itu. Kedua kalimatnya masih kalau pemantau, kita sebagai posisi di pemantau, kalimatnya kamu sudah melanggar aturan sekolah atau kelas kita, kamu tahu apa konsekuensinya. Bapak Ibu akan mencatat kesalahan kamu hari ini untuk bahan kebaikan kamu di kemudian hari. Nah itu adalah sebagai pemantau. Beda kalimatnya. Jadi kalimatnya kamu sudah melanggar aturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya? Nah, nanti kalau sudah ada peraturan di sekolah, kamu sudah melanggar. Nah itu adalah pemantau. Kamu tidak tahu peraturan sekolah kita. Nah itu berarti pemantau. Kalau sebagai teman tadi itu, kali ini Bapak maafkan, tapi lain kali jangan datang ke Bapak lagi ya. Ayo bantu Bapak ya. Jadi kalimatnya, nadanya
itu berbeda. Jadi itu kalau kita sebagai di posisi teman. Jadi beda memantau dan teman. Nah, kalau sebagai seorang manajer di sini, apakah kamu tahu kesalahan yang kamu sudah lakukan? Bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan tersebut? Jadi akan mengarahkan anak itu berubah dari yang tadinya terlambat bisa datang lebih awal. Jadi di situ, kalau kita seorang manajer bisa mengarahkan anak, mengembalikan anak dari tadinya datang terlambat, mudah-mudahan bisa tidak terulang lagi. Itu apakah kamu tahu kesalahan yang sudah kamu lakukan? Bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan tersebut? Nah, di situ sebagai seorang manajer, kadang-kadang kita ya tadi itu masih dalam posisi hukum. Kadang-kadang kita langsung spontan saja. Ketika anak kita terlambat, ketika anak kita tidak menyelesaikan tugas, ketika anak kita tidak melakukan mengerjakan PR, itu langsung kita kadang-kadang langsung mengalahkan anak, memberikan hukuman kepada anak. Nah, makanya mulai dari sekarang ingat bahwa kita memiliki 5 posisi kontrol. Di antaranya sebagai penghukum, sebagai rasa bersalah, ada manajer, teman, dan pemantau. Nah, jadi kita akan belajar ke arah sebagai seorang manajer, bukan lagi sebagai seorang penghukum. Situ, Ibu. Nah, kira-kira saya kecewa sekali dengan kamu. Apakah penghukum atau pemantau atau sebagai teman atau sebagai manajer? Saya kecewa sekali dengan kamu. Salah. Apa? Membuat rasa coba membuat rasa bersalah, betul. Terima kasih yang tepuk tangan. Nah, kedua, kira-kira kamu tidak pernah melakukannya. Kira-kira penghukum, pemantau, manajer, kira-kira posisi gurunya sebagai apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira pemantau. Sepakat menjadi pemantau? Coba kita cek. Hukum, kamu tidak pernah melakukannya. Selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Posisi apa? Ayolah lakukan. Apa? Teman? Pemantau? Teman, coba. Ya, betul, teman. Selanjutnya, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Coba kira-kira yang manajer apa? Manajer? Manajer. Antara manajer sama pemantau. Satu pilih, manajer atau pemantau? Manajer, coba kita cek. Pemantau, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini?
Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, coba tengok betul kalau. Nah, keyakinan kelas. Kita lagi ke keyakinan kelas saja. Nah, keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, bedanya. Kalau keyakinan kelas itu si siswa kita libatkan, dan kalimat-kalimat yang tertuang itu adalah data dari hati murid kita masing-masing tanpa paksa. Kalau peraturan itu akan ada yang namanya paksaan, halus, ya kan? Nah itu. Jadi keyakinan kelas dan nah itu antara peraturan dan keyakinan. Kenapa kita memiliki peraturan tentang protokol kesehatan? Itu penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Mungkin jawaban Anda untuk kesehatan atau keselamatan. Nah, ketika kita juga adakan peraturan di kelas, itu mungkin akan menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan di dalam kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Semua warga dan kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi ini, kalau kita ingin membentuk suatu keyakinan kelas kita masing-masing, ingat bersifat abstrak, berupa pernyataan, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit sesuai dengan kondisi kelas. Semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi anak itu semua kita libatkan, berikan dia tuakan. Jadi diberi catatan silakan apa yang kira-kira kamu yakini akan dilaksanakan, diterapkan di kelas kita. Jadi harus, jadi kita nanti di akhirnya kita masing-masing guru atau wali kelas membuat keyakinan kelas sesuai dari siswa yang telah menuangkan catatannya untuk dijadikan suatu keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Jadi keyakinan kelas ini nanti ibu bapak bisa membuat keyakinan kelas agar di kelas kita nanti bisa terlaksana, sehingga ibu bapak bisa menerapkan keyakinan kelas tersebut untuk anak-anak kita ketika mereka berada di dalam kelas, sehingga mereka berada di dalam kelas itu belajar dengan nyaman, ya, dengan nyaman, karena mereka sudah memiliki keyakinan kelas yang mereka buat bersama kita seorang guru ataupun wali kelas yang akan mengarahkan anak-anak kita sesuai dengan keyakinan kelas yang kita jadikan kepada anak-anak kita tempel di dinding kelas kita masing-masing, agar anak-anak kita nanti bisa melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Jadi mohon nanti kepada ibu bapak untuk selanjutnya akan membuat suatu keyakinan kelas di kelasnya masing-masing, sehingga nanti
tayangan yang eh, dalam rangka membuat keyakinan kelas. Ibu bapak nanti melaksanakan kegiatan keyakinan kelas ini. Mohon maaf, ada gangguan sinyal sedikit. Jadi ibu bapak nanti ke depan bisa membuat suatu keyakinan kelas, di mana nanti keyakinan kelas ini akan kita laksanakan. Yang intinya ibu bapak mulai hari ini kita melakukan membuat suatu rencana untuk membuat keyakinan kelas. Jadi silakan dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6 coba ibu bapak melakukan pembuatan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Tapi tadi itu harus kalimat-kalimatnya itu bahasanya itu tertuang dari masing-masing anak didik kita yang berada di kelas kita. Jadi ibu bapak nanti silakan peralatannya disiapkan seperti lem ataupun karton ataupun kertas yang lain yang mendukung dalam pembuatan keyakinan kelas. Silakan. Nanti ibu bapak silakan nanti pelajari untuk keyakinan kelas. Nah, sekarang kita ke segitiga restitusi. Nah, ini adalah yang terakhir. Segitiga restitusi adalah proses dialog yang dilakukan guru terhadap siswa agar dapat menghasilkan siswa yang berdiri dan bertanggung jawab. Nah, ini adalah segitiga restitusi, itu adalah validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas itu adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini, dan juga kamu berhak merasa begitu. Nah, validasi tindakan yang salah, kalimatnya berdasarkan prinsip kamu pasti punya alasan mengapa melakukan yang itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Dan menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Tadi itu setelah kita membuat keyakinan, sudah tertempel di ruang kelas kita masing-masing. Ketika anak melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang kita tempelkan, nah kita bisa menegur dengan menggunakan tadi restitusi, menanyakan keyakinan.
Jadi seperti apa gambar kelas ideal terus kamu ideal harus seperti apa. Nah, jadi nanti ibu bapak silakan. Ya. Ini dalam sebutan restitusi. Sebenarnya memiliki standar kebahagiaan profesional dan sosial yang baik para guru maupun organisasinya, posisi kontrol sampai menjalankan beliau sebagai omong manajer dan menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Terima kasih, tetap semangat dalam belajar. Sekali lagi ibu bapak guru, nanti kita akan setelah simulasi ini kita laksanakan, nanti di periode berikutnya kita akan lebih jelaskan lagi secara rinci tentang di budaya disiplin positif dari pertama hingga yang terakhir. Kita akan belajar mulai teknik-teknik dan cara-caranya membuat keyakinan kelas, tentang kita sebagai posisi lima kontrol posisi guru tersebut, dan juga tentang restitusi yang lagi kita laksanakan. Kita berikan videonya tadi karena nanti kita sebagai seorang guru harus mampu menjadi seorang manajer. Jadi sekali lagi ini sebatas diskriminasi tentang sekilas saja. Kita akan sambung lagi pertemuan ini di hari berikutnya di waktu dan kesempatan yang agar lebih jelas lagi. Mungkin karena waktu juga yang mempersiapkan kita. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran para bapak, para ibu guru. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Fitriani, guru kelas 1 dari SDN Kedung 3. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah Pak Haji Hujaini SPD SD yang telah memaparkan materinya mengenai penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang luar biasa, di mana setelah beliau memaparkan, saya menjadi tahu ternyata ada 5 kontrol guru, di mana insya Allah nanti di salah satu atau keduanya nanti insya Allah kita sama-sama akan menerapkannya di SDN Kedung 3. Semangat terus buat Pak Haji Jenny, semoga karir tambah sukses dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!